satu lele. Satu lele. Satu lele betul. Pak, kalau masak Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. oh iya Pak. Dan Lelenya dipotong kecil-kecil. enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan Pak. Luar biasa itu. Iya, memasok bahan baku dan juga tentu saja petani, peternak, nelayan akan sangat diuntungkan dengan kehadiran SPPG. Dan perlu Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden ketahui, sekarang Badan Gizi bisa menstabilkan harga Pak. Jadi kalau permintaan akan telur sama ayam terlalu tinggi, kami bisa berikan instruksi kepada SPPG agar menggunakan protein lain. Contohnya bulan ini adalah bulan ikan, maka kita anjurkan agar lebih banyak menggunakan ikan. Dan kemudian ketika harga kentang turun, petani menjerit, kami perintahkan kepada SPPG agar satu hari dalam satu minggu memasak kentang. Alhamdulillah harga kentang mulai naik. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti di daerah-daerah bagi yang mendapat tekanan harga dan ada yang tidak laku, tinggal informasikan kepada Badan Gizi supaya kita bisa instruksikan kepada SPPG agar kita bisa stabilkan harga, karena kapasitas pembelian SPPG cukup masif Pak, karena satu kali masak itu kan butuh 200 kg beras, 350 kg sayur, kalau pisang itu 3.000 pisang, itu artinya 150 tandan, 150 sisir, dan itu artinya 15 tandan, atau artinya 15 pohon pisang harus ada sekali ngasih makan pisang. Nah kemudian kalau masak lele itu Pak harus ada 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok harus tersedia. Jadi itu betapa masifnya program makan bergizi, dan saya kira sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat. Banyak petani-petani pemuda-pemuda yang sekarang sudah mulai aktif beraktivitas di daerah masing-masing, meningkatkan produktivitas wilayah. Dan kemudian tadi malam saya didatangi oleh satu ahli dari Amerika terkait dengan carbon trading Pak. Saya juga nggak nyangka ternyata pola yang dikembangkan oleh Badan Gizi terkait dengan locality, dengan ada SPPG dan kemudian ada ahli gizi di setiap SPPG, dan kemudian produknya produk lokal, kesukaan masyarakat lokal, rupanya secara ekosistem itu dinilai termasuk yang menghasilkan carbon footprint rendah, sehingga kemungkinan bisa dimonetize oleh dunia internasional terkait program di Badan Gizi Nasional karena lokalitinya tersebut. Terima kasih Pak Presiden. Itu yang 3.000 lele sehari, itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPPG Pak. 3.000 lele. 3.000 lele itu 2 kolam bioflok Pak. Berarti satu anak makan satu lele. Satu lele Pak. Ya, satu lele. Satu lele. Satu lele betul. Pak kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. oh iya Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil. enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup untuk bisa mengantisipasi kebutuhan program makan bergizi, karena kalau Badan Gizi meminta kepada SPPG memasak satu menu nasional, maka tekanannya cukup besar. Seperti contohnya tanggal 17 Oktober ketika Pak Presiden ulang tahun, kami meminta agar SPPG memasak satu menu, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Hari itu Pak, telur terserap 2.100 ton, itu naik Rp3.000. Nanti tahun depan Pak, kalau Bapak ulang tahun, kita dengan nasi goreng telur ceplok dibutuhkan 83 juta butir telur satu hari. Itu artinya 5.000 ton Pak. Yang nggak usah telur ceplok lah.
Nasi goreng ikan asin aja dulu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.